Kali ini kesibukan di belakang gua adalah event FYP yang ke-7. Dan event FYP kali ini tidak diselenggarakan sendirian, tapi ditemenin bareng Pebik. Pebik ini sahabat pria sejati yang tentunya bisa menambah stamina pria dan memberikan semangat tersendiri melalui hari-hari kalian bersama pasangan kalian. Dan jangan lupa, Pebik ini sudah bisa kalian dapatkan di berbagai platform marketplace. Dan nggak cuma satu, nggak dua, nggak tiga. Event kali ini hadir model-model seksi dan sudah top. Yakni ada Maharani atau sering dipanggil dengan Noi. Di sini ada Yani Liza, nanti ada JJ Slebeu juga, dan ada Fadila juga satu lagi. Siapa ya? Oh, Tania. Dan di sekeliling kita ini ada para fotografer yang lagi pada gila-gila moto. Karena yang datang hari ini adalah JJ Slebeu. Gimana Slebeunya? Slebeu. Ikuti terus keseruan ini. Kita juga mau ngobrol-ngobrol sama mereka. Sekarang di samping gua ada JJ Slebeu. Hei, apa kabar J? Baik bang. J, lu kemana aja sih? Ya nggak kemana-mana sih. Selama lu nggak kelihatan, diri lu sembunyi di mana? Di mana-mana hatiku senang. J, seberat apa sih kehidupan lu saat-saat Citayam Fashion Week itu udah nggak ada? Lu ada nggak ngalamin hal-hal yang mungkin tiba-tiba berubah? Banyak sih bang. Terutama ekonomi gitu ya. Dari ekonomi juga ya pengaruh banget ya? Pengaruh sih itu nggak. Dalam? Nggak dalam sih, maksudnya ya pernah anjlok gitu loh, anjlok lagi turun lagi gitu pernah. Itu ekonomi sih pertama itu. Nah, awalnya ada Citayam Fashion Week itu dari mana sih waktu itu? Bisa kejadian itu bisa sampai ada momen itu gitu. Ada momen itu sampai viral gitu. Citayam Fashion Week itu sebenarnya ada itu karena gara-gara mereka sempat adain apa namanya fashion show di Zebra Cross sih. Zebra gitu, Cross iya. yang di Sudirman. Di Sudirman betul. Di BNI Dutas Duku Atas. Lu tahu gak itu sebenarnya sebelum gua nongkrong di sono. Lu ke sono begitu ini kayaknya nggak nyaman deh. Gua akhirnya kita orang sebagian minggir, makanya belakang-belakang pada ngumpul lagi. Oh gitu. Itu sebenarnya awalnya memang kita suka foto-foto di sana. Tapi dari begitu yang heboh di sosmed itu yang katanya kok sekarang Citayam jadi rame gini kan. Kalau orang foto itu kan butuh space kan, jadi nggak bisa juga yang terlalu rame banget ya. Sampai apa gitu kan, pasti kita apalagi di sana spot fotonya bagus. Iya betul. Terus hype banget buat anak-anak gitu. Orang-orang yang pengen gaul sambil kumpul-kumpul, iseng aja kan kalau di sana tuh. Termasuk Fashion Week iseng kan? Iseng kan. Sebelumnya tuh aku juga tadinya kayak abang nongkrong gitu doang, cuma nongkrong di BNI gitu, nyari-nyari spot foto, buat di feed Instagram, udah kayak gitu aja sih. Bener-bener cuma pure murni kayak gitu. Terus tiba-tiba once ada seorang konten kreator lah gitu. Konten kreator dia dia punya YouTube, akun YouTube gitu, akun channel YouTube kecil-kecilan gitu. Ya, terus habis itu dia minta tolong buat strangeran gitu loh. Tahu kan? Iya, tahu. Kita paling kan sering. FG. Iya. Memang kalau kita ke HP jadi strangeran tuh gini, guys. Kalau kita moto, tapi pengen moto, tapi kebetulan memang kita nggak ajak siapa-siapa. Cuma ada itu yang datang itu cuma fotografer aja. Jadi nggak ada model. Nah, kita biasanya strangeran. Jadi cari orang yang lewat, ada gitu. Ica kali moto. Gitu. Ayo foto boleh nggak Kak? Gitu. Nanti di barter gini buat dibantu posting gitu. Pokoknya ntar gua share filenya gitu. Iya. Nah, terus dari situ gimana? Dari situ jadi habis itu kan ketemu lah sama konten kreator YouTube YouTuber itu. Nah, dia itu pengelola YouTube-nya tuh dia tuh kontennya tentang kayak joget-joget gitu. Iya, random lah gitu isinya. Iya. Kayak ya udahlah cuman menghibur aja lah gitu. Terus habis itu aku masuk lah kontennya dia gitu. Dia ngajakin bikin konten di tengah-tengah situ.
tengah-tengah apa zebra cross itu. Hmm. Yang biasa orang tukang saring apa Iya, jualan. betul. Iya, di situ. Akhirnya aku apa namanya bikin konten sama dia di situ, terus dia bikin konten yang kata joget-joget bareng sama aku. Baru viral di situ ngomong selebel apa segala macam. Dari konten yang tadinya cuma joget-joget sama dia tadinya itu cuma joget-joget, terus habis itu jadi bikin konten TikTok. Terus seiring waktunya berjalan, akhirnya aku kenal deket lah sama dia. Maksudnya jadi kenalan gitu loh. Jadi saling kenal, jadi temen gitu. Jadi nggak cuman buat kayak apa namanya kerjaan aja gitu. Iya. Jadi asik sendiri. Iya. Nah, setinggi-tingginya waktu itu apa yang udah lo raih waktu itu dari keviralan itu? Apa ya? Waktu itu. Yang dimaksud abang tuh yang dijerai itu. Mungkin lu dari situ ternyata gua cuman dari joget-joget gini, misal lu kebeli rumah atau apa gitu. Dari momen itu apa yang Dari momen itu sebenarnya gue jujur belum dapet yang kayak menghasilkan itu belum gitu. Ya, betul-betul ini ya. Belum. Keburu di ini juga waktu itu ya. Keburu tidak diizinkan ya. Iya, keburu tidak dilanjutkan lagi, terus keburu tidak diizinkan lagi di sana. Padahal waktu itu semangat lu mau jadi pengen punya apa waktu itu, beli apa waktu itu? Pengen jadi apalah? Semangat gue tuh pokoknya gue pengen banggain orang tua gue aja dulu. Gitu ya tujuan itu ya. Iya. Terus dari sejak saat itu kan sempat dialihin di daerah mana tuh waktu dari Dutas itu, dari BNI itu pas penuh kan viral. Iya. Terus habis itu dia sumpok segala macam dipindahin. Itu masalahnya kenapa sih waktu itu? Cuman karena gara-gara rame. Terlalu rame. Karena kan itu booming. fasilitas umum. Iya, kan booming. Pas pada saat booming segala macam banyak kan yang mau datang ke sana gitu loh, hadir ke apa sih BNI Duku Atas gitu kan. Ya udah disamperin tempatnya, lokasinya jadi ramai kan tuh. Akhirnya dipindah lanjutan, terus habis itu tidak izinkan untuk nongkrong. Tapi sebenarnya waktu itu gini, Jek, bukannya konsepnya tuh bukannya tidak diizinkan, tapi bukannya direlokasi niatnya kan, bukan begitu? Tadinya mau direlokasi, tapi itu kelanjutannya jadi kurang tahu juga sih sebenarnya. Dari situ jadi nggak jelas, jadi nggak jelas. Kurang jelas juga. Dan otomatis perlambat lalu bubar sendiri kali yang tongkrongan gitu. itu ya. Semakin ya waktunya berjalan kan, hilang udah tuh. Tapi dari sejak itu, Jek, lu selepas dari situ, lu kesibukan lu ngapain aja? Dia pernah selepas dari situ ya? Selepas selepas dari konten-konten di Sudirman segala macam, foto-foto dan lain-lain itu, Jadi kerja di bar, sempat kerja di bar di tempat dugem, sempat kerja di bar di The Alpha dulu. Wah, terus? PR, freelance, iya freelance. Bukan yang 2 huruf bukan? Bukan. Kan aku. Beda itu mah. Gua mau ngomong takut salah. Lalu ke depannya, Jek. Tapi sekarang masih di bar itu? Enggak. Karena bar itu Kenapa? bar itu sempat kalau nggak salah sempat ganti nama gitu ya. Terus bangkrut apa gimana gitu. Terus ganti nama jadi gara-gara. Tapi bukannya dengan lu ada di sono di tempat itu bukannya minimalnya ya lebih hype karena betul, itu betul. Tapi cenderung lebih capek karena kerjanya malam. Tapi lu menyembunyikan identitas atau lu ya jadi lu waktu di bar itu? Tetap jadi diri gua padanya aja. Nggak ribet orang setenar lu waktu itu di situasi itu? Pas kerja tuh enggak ya, biasa-biasa. Udah makin pas kerja malam itu, pas yang kata aku udah masuk kerja malam di Apa itu aku udah udah biasa gitu sama situasi. Udah terbiasa sama situasi yang ramai atau situasi ketemu orang gitu ya. Nah, sekarang motivasi lu buat orang-orang yang mungkin pengen tenar ataupun pengen berjuang untuk branding image dirinya dia itu supaya bisa terbangun, supaya nggak jatuh. Tenarlah dengan hal yang kreatif dan yang bisa membagikan ilmu kepada orang. Intinya itu. Karena gue nyesel viral tapi tanpa ilmu apa-apa gitu. Cuman ngomong gitu. Tapi bersyukur aja sih. Tapi intinya di mata orang sejauh ini ya walaupun nggak terlalu dalam kok tetap juga tahu lo ngikutin lo. Tapi intinya dari diri lo juga nggak ada nada-nada miring tentang lo kan. Nah, itu yang paling kita syukur ya. Karena kenapa ya guys ya? Sosial media ini orang sudah
pintar dengan sendirinya, sudah bisa menilai dengan sendirinya. Kadang-kadang orang yang terlalu ngebacot, terlalu apa juga orang lama-lama nggak suka Nggak dengan suka, sendirinya. Tapi iya. kalau lu tampil dari Apa adanya aja. apa Iya, apa adanya algoritmanya jadi tentang diri lu lu sendiri, diri lu sendiri aja gitu. itu bisa ngebangun lu. Beyond the goddess deh intinya kalau misalnya lu jadi diri lu sendiri. Nah, kalau ngobrol-ngobrol tentang foto model, lu nyaman gak sih, kalau jadi model? Kan gue sebenarnya kemarin tuh ragu-ragu ngajak lu. Nyaman aja sih Bang dulu soalnya jadi sebelum konten-konten kayak YouTube atau TikTok gitu, ya foto. Nyari duitnya juga dari foto. Gitu. Iya. Soalnya guys ya, jujur aja ya, gue begitu pengen ngajak dia event, begitu ngelihat feed dia tuh nggak yakin loh, bener, sumpah gue nggak yakin loh. Ini gue bilang takutnya nih anak kayak nyaman. Tapi asik ya. Asik, tapi memang circle gue sih asik sih. Lu tahu kan? Circle gue ya kan, circle gue orang-orang. Circle gue juga. Iya. Cuman kebetulan aja karena waktu dia sering nongkrong di Duktas itu guys ya. Jadi kita belum sempat kenal. Iya betul. Juga, dan gue yang ngerasa nggak nyaman. Iya, karena gila terlalu rame begitu. Gue mau nyari apa di sana gitu. Terus ya maaf ngomong ya, di Duktas itu maaf ngomong terlalu banyak bocil-bocil toksik. Yes, itu yang gue nggak tahan. Bocil-bocil yang kadang-kadang tuh yang ada attitude-nya. Jadi kadang-kadang ya, kurang. maaf ngomong ya, kadang-kadang cuma sekadar kesandung dikit aja udah yang ngomong alat kelamin dan sebagainya. Iya. Gue nggak bisa circle kayak gitu. Karena kenapa ya? Gimana? Karena walaupun gue tuh kadang-kadang bahasa gue itu kasar, tapi ada circle-nya, ada tempatnya. Nggak mungkin juga di depan anak kecil gitu. Nggak tiap hari harus ngomong itu gitu loh. Kalau seksi lu nyaman gak sih? Kadang nyaman, kadang enggak. Sesuai aja mood gue. Kembali lagi ke di mana tempatnya ya. Iya, kembali lagi. Tapi lu suka gak kalau mengekspos bentuk tubuh lu sendiri ke sosmed atau gimana? Tergantung gue lagi mau apa enggak gitu. Kalau gue tanya hal lain lagi tergantung lagi. Ya kan? Bener gak? Balikin aja lagi. Intinya gue happy banget hari ini Cece. Ternyata hidup juga akhirnya di circle gue. Enggak, circle kita sama. Kebetulan hari ini jadi satunya. Ternyata gitu loh. Ternyata circle kita sama. Cuman baru ketemunya tuh 2025. 2025. Iya bener itu. 2025 baru ketemu. Ya jodoh gak ada yang ngarang-ngarang sih ya. Oke Cece, thank you Cece buat hari ini ya. Thank you Bang Kim. Kita melangkah tanpa ratu, hirup udara pagi yang baru. Langkah kecil yang penuh arti, ciptakan cerita di hari ini. Di bawah langit yang terbuka, semua mimpi jadi nyata. Tertawa lepas bersama teman, genggam erat jangan dilepaskan. Ini waktu kita melesat tinggi, bersama tawa penuh harmoni. Jangan takut jatuh atau kalah. Terima kasih produser SLC. Terima kasih Felix, sahabat pria sejati. Belum netes cerita berlanjut, matahari tersenyum tak pernah surut. Kita melawan waktu dan batas, hati membara takkan pernah puas. Kita bagikan mimpi yang sama, mengisi dunia dengan warna sportivitas dan persahabatan.